Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membuat dan menampilkan array dengan menggunakan 8 tipe data primitif pada Java. Nah, di sini merupakan 8 tipe data primitif pada Java, di antaranya byte, short, integer, long, float, double, boolean, dan char. Nah, di sini yang akan kita gunakan pertama adalah byte. Byte itu merupakan tipe data bilangan bulat yang memiliki nilai minimum minus 128 dan nilai maksimum 127. Pertama kita lakukan adalah membuat project baru. Di sini kita pilih file, kemudian new project. Di sini kita pilih Java. Kemudian di samping ini kita pilih Java application. Kemudian pilih next. Di project ini kita berikan nama array data primitif. Kemudian langsung saja pilih finish. Nah, di samping ini sudah ada project yang kita buat. Kemudian kita klik 2 kali. Kemudian pada source patchcake ini kita klik kanan, kemudian pilih new. Di sini kita memilih Java patchcake karena kita akan membuat patchcake baru. Nama patchcake-nya kita berikan dengan nama latihan array. Kemudian langsung saja pilih finish di sini. Nah, di sini sudah ada patchcake-nya. Kemudian kita klik kanan lagi. Kemudian pilih new. Di sini kita pilih Java class karena kita akan membuat kelas baru. Nama kelasnya kita berikan misalnya namanya latihan array 1. Nah, di sini kita langsung saja klik finish. Di sini sudah terbuat kelasnya, komentarnya kita bisa hapus. Di sini juga. Nah, di sini kita akan membuat metode mainnya dengan cara menulis psvm. Kemudian tab. Nah, di sini kita akan membuat array-nya dengan tipe data byte. Untuk membuat array itu kita deklarasikan terlebih dahulu tipe datanya, yaitu tipe data byte. Kemudian diikuti dengan kurung siku dan diikuti dengan nama array-nya. Nama array-nya kita berikan dengan nama data byte. Kemudian sama dengan di sini kita tulis new untuk menginisialisasikan array-nya. Kemudian tipe datanya yang kita gunakan. Kemudian kurung siku dan titik koma. Di dalam kurung siku ini kita memasukkan jumlah elemen array atau size array yang akan kita buat. Misalnya kita masukkan sebanyak 5 elemen. Kemudian kita enter. Nah, di bawah ini kita akan mendefinisikan elemen setiap baris pada array yang akan kita buat. Di sini kita tulis nama array-nya data byte. Kemudian kurung siku. Di dalam kurung siku ini kita menyatakan baris keberapa. Di sini kita masukkan baris pertama, di mana baris pertama pada array itu indeksnya sama dengan 0. Kemudian sama dengan. Nah, di sini kita masukkan nilainya pada baris pertama dengan tipe data byte. Misalnya pertama kita masukkan nilainya 123. Kemudian kita copy ini dan kita paste sehingga
cukup sampai 5 baris sesuai panjang array yang akan kita buat. Di sini kita ganti pada baris kedua indeksnya sama dengan 1, baris ketiga indeksnya 2, baris keempat indeksnya 3, dan baris kelima indeksnya sama dengan 5. Nah, di sini kita masukkan misalnya 95. Kemudian baris ketiga nilainya kita masukkan 76. Di sini pada baris keempat misalnya kita masukkan nilainya minus 121, dan terakhir nilainya kita masukkan 99. Nah, di sini kita sudah membuat arraynya. Kemudian kita akan menampilkan arraynya dengan menggunakan cara mencetak satu persatu, yaitu dengan cara menulis sort, kemudian tab. Di dalam kurung ini kita masukkan nama arraynya dan indeksnya. Kita copy di sini. Kemudian di sini kita copy juga. Kemudian kita paste sebanyak 5 karena ada 5 elemen array yang kita buat. Di sini kita ganti jadi 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita sudah selesai untuk menampilkan data arraynya dengan tipe data byte. Untuk melihat hasilnya kita bisa klik kanan, kemudian pilih run file. Kita tunggu sampai outputnya kita bisa lihat di bawah ini. Kita tunggu saja sebentar. Nah, di bawah ini menyarankan bahwa ada error dari codingan yang kita lakukan. Kita cari permasalahannya di mana. Oh iya, di sini harusnya kita ganti karena pada baris kelima indeksnya sama dengan 4. Kita run kembali untuk melihat apakah tidak terjadi error lagi. Kita tunggu. Nah, di bawah ini kita sudah berhasil menampilkan outputnya. Nah, untuk membuat dan menampilkan array dengan tipe data byte sudah selesai. Kemudian kita akan membuat dan menampilkan array dengan tipe data yang kedua, yaitu tipe data short, di mana tipe data short ini merupakan tipe data bilangan bulat yang memiliki nilai minimum minus 32.768 dan nilai maksimum 32.767. Nah, untuk membuat array ini kita membuat kelas baru di PageCalc latihan array. Kita klik kanan, kemudian pilih new, kemudian pilih Java class. Di sini kita berikan nama kelasnya latihan array 2. Kemudian langsung pilih finish. Nah, di sini kita bisa hapus komentarnya. Di sini juga. Dan kemudian di sini kita akan membuat method main-nya dengan menulis psvm. Kemudian tab. Nah, di sini kita akan membuat array dengan tipe data short. Untuk itu kita deklarasikan terlebih dahulu tipe datanya, yaitu short. Kemudian diikuti dengan kurung siku dan diikuti dengan nama arraynya. Nama arraynya kita berikan dengan nama data short.
kemudian sama dengan. Di sini kita untuk menginisialisasikan arraynya, kita tulis new, kemudian tipe datanya yaitu short, kemudian kurung siku dan titik koma. Di dalam kurung siku ini kita berikan panjang arraynya yaitu 5, kemudian kita enter. Nah, di bawah ini kita akan mendefinisikan elemennya setiap baris pada array yang kita buat. Di sini kita tulis nama arraynya, kemudian kurung siku, di mana kurung siku ini kita menyatakan barisnya pada array baris pertama indeksnya sama dengan 0. Kemudian sama dengan. Nah, di sini kita masukkan nilainya. Pada baris pertama kita masukkan nilainya, misalnya 22.341. Nah, di sini kita bisa copy dan kita paste sehingga cukup 5 baris. Di sini kita ganti indeksnya pada baris kedua, indeksnya 1 dan sampai seterusnya. Nah, di sini kita ganti pada baris kedua, kita masukkan nilainya, misalnya 3.451. Di sini juga kita ganti pada baris ketiga. Pada baris keempat juga. Nah, di sini kita sudah selesai membuat arraynya dengan tipe data short. Di sini kita akan menampilkan arraynya dengan menggunakan cara perulangan for, beda dengan sebelumnya. Kita tulis for, kemudian buka kurung. Di sini kita tulis integer, kemudian is sama dengan 0. Kemudian i kurang dari data short dot length. Nah, di sini i plus plus, kemudian buka kurung kurawal dan enter. Nah, di sini kita shout dan kita pilih tab. Nah, di sini kita masukkan nama arraynya data short, dan kurung siku ini menyatakan barisnya. Kita masukkan i-nya, variabel i. Nah, di sini kita sudah melakukan untuk menampilkan hasil array kita dengan tipe data short. Untuk melihat hasilnya, kita bisa mengklik kanan kemudian run file. Kita tunggu sampai di bawah ini kita bisa melihat output dari array yang kita buat. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat dan menampilkan array dengan menggunakan tipe data short. Di bawah ini merupakan outputnya. Selanjutnya kita akan membuat array dan menampilkannya dengan menggunakan tipe data yang ketiga, yaitu tipe data integer, di mana tipe data integer ini merupakan tipe data bilangan bulat yang memiliki nilai minimum minus 21474838647 dan nilai maksimum 2147837843647. Tipe data ini merupakan tipe yang umum atau yang umum kita gunakan. Untuk membuat array dengan tipe data integer, kita membuat kelas baru pada page latihan array. Kita klik kanan, kemudian pilih new dan pilih Java class.
Di sini kita berikan nama kelasnya latihan array 3. Kemudian langsung saja pilih finish. Di sini seperti biasa kita hapus terlebih dahulu komentarnya. Di sini kita akan membuat metode mainnya dengan cara menulis vsvm, kemudian tab. Nah, di bawah ini kita akan membuat arraynya dengan tipe data integer. Pertama kita lakukan deklarasikan tipe datanya integer, kemudian kurung siku, kemudian diikuti dengan nama arraynya. Nama arraynya kita berikan nama data in. Kemudian sama dengan di sini kita akan menginisialisasikan arraynya dengan menggunakan kurung kurawal, beda dengan sebelumnya yang menggunakan cara standar. Di sini kita buka kurung kurawal dan menutupnya. Nah, di dalamnya ini kita akan memasukkan elemen arraynya yang akan kita buat. Misalnya pada baris pertama kita masukkan nilainya 75.654. Nah, nilai di dalam array ini dibatasi dengan koma. Pada baris kedua kita masukkan nilainya 34.532. Nah, di sini kita tunggu saja dulu. Ya, sudah kembali normal. Pada baris ketiga kita masukkan nilainya 67.341. Kemudian koma lagi. Dan terakhir kita masukkan nilainya 54.312. Di sini kita memasukkan baris nilainya sebanyak 4 nilai. Kemudian kita balas kurung kurawal. Nah, di sini titik koma. Nah, di sini kita sudah selesai membuat arraynya dengan menggunakan tipe data integer. Selanjutnya kita akan menampilkannya dengan menggunakan cara yang ketiga, yaitu for each. Di sini kita tulis for, kemudian buka kurung. Kemudian kita menulis tipe datanya. Tipe data di sini kita harus samakan dengan tipe data integer, tipe data yang kita gunakan pada membuat array ini. Kita tulis in. Kemudian kita berikan nama elemen, kemudian titik 2, kemudian nama arraynya data in. Kemudian kita balas kurung. Kemudian buka kurung kurawal dan enter. Di sini kita shout, kemudian tab. Nah, yang di sini yang akan kita cetak adalah elemen. Kemudian balas kurung kembali. Nah, di sini kita sudah selesai untuk membuat dan untuk menampilkannya dengan menggunakan cara for each untuk menampilkan array ini. Untuk melihat hasilnya, kita bisa klik kanan, kemudian run file. Di sini kita membuat array dengan tipe data integer. Nah, di bawah ini merupakan hasil output dari array yang kita buat dengan menggunakan tipe data integer. Nah, di sini kita sudah selesai membuat dan menampilkan array dengan menggunakan tipe data integer. Kemudian kita akan membuat array dan menampilkan array dengan menggunakan tipe data yang keempat, yaitu tipe data long.
tipe data long ini merupakan tipe data bilangan bulat yang memiliki nilai minimum minus 922333654775808 dan nilai maksimumnya juga 922.337.20.36854775807. Pada tipe data long ini memiliki nilai minimum dan nilai maksimum yang panjang sesuai dengan nama tipe datanya. Di sini kita membuat kelas baru untuk membuat array dengan tipe data long. Klik pada projectnya, kita klik kanan, kemudian pilih new dan pilih Java class. Di sini kita berikan nama kelasnya latihan array 4. Kemudian finish. Seperti biasa, kita hapus komentarnya terlebih dahulu. Di sini kita akan membuat metode mainnya dengan cara menulis ps vm, kemudian tab. Nah, di sini kita akan membuat array-nya dengan menggunakan tipe data long. Di sini kita deklarasikan tipe datanya. Kemudian diikuti dengan kurung siku, kemudian diikuti dengan nama array-nya. Nama array-nya kita berikan nama dengan nama data long. Kemudian sama dengan di sini kita akan menginisialisasikan array-nya dengan menggunakan kurung kurawal. Di sini kita buka kurung kurawal. Di sini kita masukkan elemennya setiap baris pada array yang akan kita buat. Misalnya nilainya 1.543.562. Kemudian yang kedua kita masukkan juga. Yang ketiga juga. Kemudian keempat dan kelima. Nah, di sini kita berikan titik koma dan enter. Nah, di sini kita sudah selesai membuat array-nya dengan tipe data long. Kemudian kita akan menampilkannya dengan menggunakan cara di sini kita akan menggunakan cara for each. Kita tulis for, kemudian buka kurung. Kita tulis tipe datanya long. Kemudian kita berikan nama elemen, kemudian titik 2 dan nama array-nya yaitu data long. Kemudian kita buka kurung kurawal dan enter. Di sini kita tulis shout, kemudian tab. Nah, di sini yang akan kita cetak adalah elemennya. Kita tulis elemen. Nah, di sini kita sudah selesai membuat dan menampilkan array dengan menggunakan tipe data long. Untuk melihat hasilnya, kita bisa klik kanan dan pilih run file. Di sini kita tunggu sampai di bawah ini akan menampilkan output dari array yang kita buat dengan menggunakan data long. Nah, di sini kita sudah berhasil menampilkan output dari array yang kita buat, yaitu array dengan tipe data long. Selanjutnya, kita akan membuat dan menampilkan array dengan menggunakan tipe data yang kelima, yaitu tipe data float. Tipe data float ini merupakan tipe data bilangan desimal yang digunakan untuk nilai-nilai yang mengandung presisi tunggal. Di sini kita akan membuat kelas baru pada project latihan array. Kita klik kanan pada page array, latihan array maksudnya. Kita pilih new, kemudian kita pilih Java class. Nama kelasnya kita berikan dengan nama latihan array 5. Kemudian kita pilih finish. Nah, di sini seperti biasa komentarnya kita hapus.
Sini juga. Nah, di sini kita akan membuat metode mainnya dengan cara menulis vsvm, kemudian tab. Nah, di sini kita akan membuat arraynya dengan tipe data float. Terlebih dahulu kita deklarasikan tipe datanya, yaitu tipe data float. Kemudian diikuti dengan kurung siku dan diikuti dengan nama arraynya. Nama arraynya kita berikan nama, yaitu data float. Kemudian sama dengan di sini kita akan menginisialisasikan arraynya dengan menggunakan kurung kurawal. Di sini kita masukkan nilainya. Pada nilai pertama kita masukkan 4,67. Untuk tipe data float kita berikan pada akhir setiap nilai dengan huruf F. Kemudian kita masukkan dengan nilai yang kedua, nilainya 3,4656. Kemudian berikan F pada akhirnya. Dan elemen ketiga atau nilai ketiga kita masukkan nilainya 76,56. Nilai keempat kita masukkan nilainya 89,3. Tulis F. Di sini juga kita lupa tadi. Kemudian titik koma. Nah, di sini kita sudah selesai membuat arraynya dengan menggunakan tipe data float. Kemudian kita akan menampilkan array ini dengan menggunakan class ArrayToString. Di sini kita tulis shout, kemudian tab. Nah, di sini kita tulis arrays, kemudian dot. Di sini kita tunggu. Di sini kita pilih yang kedua. Nah, di sini kita ganti. Di sini kita berikan nama array di sini, yaitu data float. Kemudian di sini kita juga gantikan dengan nama toString. Nah, di sini kita sudah selesai membuat array, dan untuk menampilkan arraynya juga kita sudah selesai. Untuk melihat hasilnya, kita bisa klik kanan, kemudian run file. Nah, di sini kita menggunakan class ArrayToString untuk menampilkan array dengan tipe data float ini. Ini merupakan cara yang keempat yang kita gunakan. Kita tunggu dulu sehingga di bawah ini akan menampilkan output dari array yang kita buat. Nah, di sini kita sudah berhasil menampilkan arraynya dengan tipe data float. Apabila kita menggunakan ArrayToString untuk menampilkan arraynya, tampilannya akan seperti ini. Diawali dengan kurung siku dan diakhiri dengan kurung siku. Nah, di sini kita sudah selesai membuat dan menampilkan array dengan menggunakan tipe data float. Selanjutnya kita akan membuat dan menampilkan array dengan menggunakan tipe data yang keenam, yaitu tipe data double, di mana tipe data ini merupakan tipe data bilangan desimal yang digunakan untuk nilai-nilai yang mengandung presisi genap. Di sini kita membuat kelas baru pada batch latihan array. Kita klik kanan, kemudian pilih new dan pilih Java class. Di sini kita berikan nama kelasnya latihan array 6.
Kemudian pilih finish. Seperti biasa, komentarnya kita hapus. Nah, di sini kita akan membuat metode mainnya dengan cara menulis pspm, kemudian tab. Nah, di sini kita akan membuat array dengan tipe data double. Yang pertama kita lakukan mendeklarasikan tipe datanya, yaitu tipe data double. Kemudian diikuti dengan kurung siku dan diikuti dengan nama arraynya. Nama arraynya kita berikan dengan nama data double. Kemudian sama dengan di sini kita akan menginisialisasikan arraynya dengan menggunakan kurung kurawal. Di sini kita masukkan nilainya setiap baris pada array dengan tipe data double ini. Kita berikan nilainya pada baris pertama 3,56, kemudian kedua 6,78, ketiga 3,45, keempat 45,6,67. Kemudian di sini kita berikan titik koma. Nah, di sini kita sudah selesai membuat array dengan tipe data double. Kemudian kita akan menampilkannya dengan menggunakan perulangan for each. Di sini kita tulis for, kemudian di sini kita masukkan tipe datanya. Di sini harus sama dengan tipe data array yang kita buat, yaitu double. Kemudian kita berikan namanya, misalnya elemen, kemudian titik 2, dan di sini kita masukkan nama arraynya. Nama arraynya yaitu data double. Data double. Di sini kita gunakan buka kurung kurawal dan enter. Di sini kita tulis south, kemudian tab. Di sini kita masukkan elemen yang akan kita cetak. Nah, di sini kita sudah selesai membuat dan menampilkan array dengan tipe data double. Untuk melihat hasilnya, kita dapat mengklik kanan dan memilih run file. Di sini kita tunggu sampai di bawah ini akan menampilkan output dari array yang kita buat. Nah, di sini kita sudah berhasil menampilkan outputnya dengan tipe data double. Selanjutnya kita akan membuat dan menampilkan array dengan menggunakan tipe data yang ke-7, yaitu tipe data boolean. Di mana tipe data boolean ini merupakan tipe data yang hanya menghasilkan dua nilai, yaitu true and false. Di sini kita akan membuat kelas baru lagi pada page cake latihan array. Kita klik kanan, kemudian pilih new dan pilih Java class. Di sini kita berikan nama kelasnya latihan array 7. Kemudian langsung pilih finish. Di sini kita hapus komentarnya. Nah, di sini kita akan membuat metode mainnya dengan menulis pspm, kemudian tab. Nah, di sini kita akan membuat array dengan tipe data boolean. Kita masukkan tipe datanya boolean. Kemudian diikuti dengan kurung siku dan diikuti dengan nama arraynya. Nama arraynya kita berikan nama dengan nama data boolean. Kemudian sama dengan di sini kita akan menginisialisasikan arraynya dengan menggunakan kurung kurawal. Nah, di sini kita akan masukkan nilainya setiap baris. Di sini kita masukkan
nilai pertama true, kemudian false, false lagi, dan true. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat arraynya dengan tipe data boolean, dan kita akan menampilkannya dengan menggunakan perulangan for each. Kita tulis for, kemudian buka kurung. Di sini kita masukkan tipe datanya boolean. Kemudian kita masukkan namanya, misalnya kita berikan nama elemen, kemudian titik 2, dan nama arraynya data boolean. Di sini kita buka kurung kurawal, kemudian enter, kemudian tulis shout dan tab. Di sini yang akan kita cetak yaitu elemen, nama elemen. Nah, di sini kita sudah selesai membuat dan menampilkan array dengan menggunakan tipe data boolean. Untuk melihat hasilnya, kita dapat klik kanan, kemudian run file. Di sini kita tunggu sampai di bawah ini menampilkan output dari array yang kita buat. Tipe data array yang kita buat ini yaitu tipe data boolean. Nah, di bawah ini kita sudah lihat kita berhasil menampilkan output dari array dengan tipe data boolean. Nah, selanjutnya kita akan membuat dan menampilkan array yaitu dengan tipe data yang ke-8 atau yang terakhir, yaitu tipe data char. Di mana tipe data char ini merupakan tipe data yang menyatakan karakter. Di sini kita membuat kelas baru pada latihan array, klik kanan pada patch cake latihan array. Kemudian pilih new dan pilih Java class. Nama kelasnya kita berikan dengan nama latihan array 8. Dan kemudian kita pilih finish. Di sini komentarnya kita hapus. Kemudian di sini kita akan membuat metode mainnya dengan cara menulis pspm. Kemudian tab. Nah, di sini kita akan membuat arraynya dengan tipe data char. Di sini kita deklarasikan tipe datanya yaitu tipe data char. Kemudian diikuti dengan kurung siku, kemudian diikuti dengan nama arraynya yaitu kita berikan dengan nama data char. Kemudian sama dengan di sini kita akan menginisialisasikan arraynya dengan menggunakan kurung kurawal. Di sini kita masukkan karakternya. Di sini kita masukkan beberapa karakter yang akan kita masukkan ke dalam arraynya. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat arraynya dengan tipe data char. Kemudian kita akan menampilkannya dengan menggunakan perulangan for each. Di sini kita tulis for, kemudian buka kurung. Kita masukkan tipe datanya yaitu char. Kemudian kita berikan nama dengan elemen. Kemudian titik 2 dan nama arraynya data char. Kita buka kurung kurawal, kemudian enter. Kita tulis shout, kemudian tab. Nah, di sini kita akan mencetak dengan nama elemen,
Nah, di sini kita sudah selesai membuat dan untuk menampilkan array dengan tipe data char. Untuk melihat hasilnya, kita dapat mengklik kanan kemudian memilih run file. Nah, di bawah ini kita akan melihat outputnya dari array yang kita buat dengan menggunakan tipe data char. Nah, di sini kita sudah berhasil menampilkan outputnya, yaitu array dengan menggunakan tipe data char. Nah, dengan itu kita sudah selesai membuat dan menampilkan array dengan menggunakan 8 tipe data primitif pada Java. Olehnya itu, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.